Jadi kita akan langsung bergabung bersama Dade Salampesi di kantor Basarnas. Malam hari tetap dilakukan checking oleh KRI Patimura. Ya. Untuk yang ini saya pastikan ya, jam 19.45 KRI Patimura berhasil mencapai pada koordinat yang disampaikan ada dugaan tumpahan minyak itu. Dan apa hasilnya? Ternyata di situ hanya 2 gugusan karang yang berada di bawah permukaan air, sehingga pada waktu unsur udara kita melihat secara visual itu memang ada bayang-bayang seolah-olah itu seperti tumpahan minyak, padahal itu hanya 2 gugusan karang yang cukup lebar ya, bentuknya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya tidak menjadi polemik, untuk signal emergency yang kemarin ada di 2 titik, kita sudah evaluasi, saya sudah sampaikan kemarin kemungkinan ya. Kemudian malam hari pun saya mendapatkan informasi dari penerbangan Garuda, ada signal yang muncul dengan frekuensi yang sama 121.5, tetapi titiknya berada di tempat yang jauh dari kemungkinan posisi atau letaknya pesawat yang kita cari. Ya. Sehingga kesimpulan saya ya, untuk signal emergency kita terima informasi itu, tetapi evaluasi kita, saya punya ID ELT yang terpasang di pesawat Air Asia. Ya. Saya punya ID dari ELT yang terpasang di pesawat Air Asia yang mengalami musibah. Oleh karena itu, para rekan-rekan media percayakan, yakinkan ya pada kita bahwa saya bisa memastikan kalau terjadi laporan masalah signal emergency itu, maka ini benar atau tidak, saya punya datanya. Oke? Tapi saya tidak sebutkan di sini ID itu, karena itu nanti kepentingannya adalah untuk evaluasi masalah penyebab musibah. Ya, oke. 2 hal sudah saya pastikan, saya jawab. Ya. Kemudian ada satu informasi pada malam hari, ada nelayan yang menyampaikan kalau dia ada satu yang hanya melihat tapi tidak mendengar dentuman. Ya. Yang satunya melihat dan mendengar dentuman. Saya terima informasi ini dan pagi ini kita lakukan di luar dari perencanaan tracking terhadap searching area itu, termasuk kita fokus juga untuk mencari informasi yang diterima oleh saya pada malam hari melalui informasi dari masyarakat 2 nelayan. Ya. Kesimpulan saya, apa yang terjadi kemarin, informasi yang saya terima, saya tindak lanjutin pada hari ini menjadi salah satu bagian ya, dari concern kita untuk mencari. Tetapi hari ini saya akan meralat, tadi malam saya sampaikan kalau hari ini kita adalah 11 area pencarian. Setelah kita hitung, kita evaluasi semalam, maka kita perluas hari ini menjadi 13 area pencarian. Hari pertama 4, hari kedua 7, hari ketiga kita tingkatkan menjadi 13 area pencarian. Jadi sudah saya ralat, yang tadi malam saya sampaikan 11, hari ini ternyata kita hitung kita perlu menambah menjadi 13. Oke, kemudian kekuatan yang terlibat hari ini sama dengan yang kemarin, hanya ada tambahan kekuatan baik kapal dan pesawat dari TNI AD dan Polri. Termasuk ada satu kapal dari survei ya, institusi survei di kita ya, yang akan mencoba ikut join pada kita untuk melakukan pencarian ya. Hari ini juga ada tambahan bantuan ya, mudah-mudahan nanti datang hari ini langsung masuk di daerah operasi, adalah bantuan dari Korea Selatan ya. Ada pesawat PC-3 Orion dari Korea Selatan menambah kekuatan kita ya. Kemudian ada nanti entah hari ini atau besok, tergantung persiapan dari pihak yang ingin membantu, adalah Amerika ya.
Amerika ada kapal di Singapura yang kebetulan mempunyai 2 helikopter ada di situ, kemudian kapal juga mempunyai sistem sonar. Mereka ingin membantu kita. Saya terima, ya, saya terima. Dan kemungkinan kalau bisa hari ini atau besok mereka sudah join kepada kita. Ya. Kemudian yang berikutnya tawaran-tawaran datang ya dari Tiongkok. Ya, juga akan mengirimkan ya, tapi pelaksanaannya nunggu form perencanaan mereka, tapi menyampaikan kalau akan mengirim 2 pesawat dan 2 kapal ya. Pada prinsipnya untuk semangat kita segera mencapai hasil yang kita inginkan, bantuan itu kita terima ya, kita terima. Mereka akan bersama-sama melakukan operasi dengan kekuatan-kekuatan kita yang ada di dalam. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan untuk awal kegiatan operasi hari ini. Jam 6 pagi sudah dimulai tadi ya. Kemudian nanti berakhir semaksimal mungkin hari ini. Jadi saya tidak menentukan ditutupnya hari ini jam berapa ya. Bukan ditutup tapi dihentikan karena kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan ya. Contoh tadi malam kapal-kapal kita itu sampai jam 8 malam masih berusaha untuk mencari di sektor masing-masing. Demikian mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, ini adalah 13 area. Ya, bisa dilihat sendiri ya, posisinya. Lihat ini Pulau Bangka, ini Belitung. Semua ada 13. Kemudian masing-masing area ini sudah dibagi ya, masing-masing siapa yang akan mencari baik dari udara maupun laut ya. Lihat ini yang kiri. Kamu tanya tapi nggak lihat ya. Ya, ini dan seterusnya ya. Sudah lengkap di situ. Siapa yang mencari dari udara, siapa yang mencari dari laut. Oke, kemudian yang nelayan itu posisinya adalah di sini nih, sekitar ini, di area 5. Di area 5. Ya. Ini di area 5. Ya. Nama daerahnya? Nama tempatnya apa? Ini daerah Pangkalan Bun ya, selatan Pangkalan Bun. Kenapa? Selatan Pangkalan Bun ya. Iya betul, Kumai ya. Nah, ini nanti selain yang rutin melakukan pencarian dari udara maupun darat, akan ditambahkan dengan membawa 2 nelayan yang kemarin memberikan informasi kepada kita. Ya, akan dibawa oleh tim untuk menyusuri seperti apa penglihatan mereka, pendengaran mereka, untuk memastikan apakah betul di daerah ini lokasi yang kita harapkan dapat ditemukan. Oke? Ya, satu lagi. Pak, Tiongkok konfirmnya akan masuk kapan bantuannya, itu satu, dan kedua terkait dengan ada live di daerah Bangka itu akan terus diteruskan, apakah lebih ada fokus dengan 2 nelayan di Bangkalan pencariannya? Oke. Jadi Tiongkok meminta untuk bisa membantu kita pada tadi malam ya. Kemudian saya evaluasi, saya perhitungkan, saya laporkan kepada Ibu Menteri Luar Negeri sebagai pintu kerjasama itu, dan saya jawab kita butuh ya. Nah, pelaksanaannya tentu menunggu kesiapan mereka. Yang penting mereka masuk area akan kontak dengan kita ya. Perencanaannya adalah 2 pesawat dan 2 kapal, perencanaan dari mereka ya. Kemudian masalah pencarian bukan berarti kita mengabaikan, bukan berarti kita hari ini hanya mencari pada informasi yang disampaikan oleh nelayan, tidak. Itu adalah bagian, salah satu bagian ya. Tetapi semua area ini kita cari. Tentu kita memperhitungkan dengan cara-cara perhitungan kita, itu tetap menjadi base ya, pemikiran kita. Tetapi informasi kita terima, kemudian kita tindak lanjutin juga dengan pencarian. Jadi dua-duanya kita lakukan ya, secara maksimal. Ya, terakhir. Pak, poin nomor 2 tadi penemuan sinyal emergensi diterima, kemudian evaluasinya Basarnas
Kalau sama, saya sudah mengatakan dari kemarin yes. Ya. Kalau tidak sama, saya sampaikan kemarin evaluasinya. Saya tidak ingin mengulangi masalah evaluasi yang kemarin ya. Saya sudah sampaikan yang poin 1 apa, yang poin 2 apa, bahkan tadi malam ada informasi yang lain apa. Ya, cukup sampai di situ. Saya katakan itu bukan punyanya Air Asia. Ya, paham. Kemudian ID-nya ada, saya tidak akan sebutkan kepada kalian ID. Beda dengan ID yang ada di pasar. Ya pasti. Ya. Oke? Wah, luas sekali. Ini setiap kota ini aja sudah sekitar 150 kali 30 nautical mile. Kali berapa ini? Ya. 156.000 kilometer square dengan kekuatan yang ada. Ya semua. Oke, cukup ya. Terima kasih. Nanti dilihat di data. Kamu boleh ambil dari data ini ya. Ada. Sektor 12 dan 13 ini bagus pertanyaannya. Ya. Kita menggunakan alutsista udara. Ya. Kenapa? Karena di alutsista udara itu sebagian ada yang namanya alat yang dinamakan dengan DF, ya, Direction Finder. Direction Finder itu adalah alat yang dipakai untuk mencari lokasi titik pancaran signal emergency oleh ELT. Yang lain searching dengan visual. Ya. Setelah nanti dari udara ketemu di perkiraan lokasi itu, baru nanti kekuatan darat kita gerakkan. Ya. Kecuali ada informasi baru, dinamika informasi dari masyarakat, sewaktu-waktu yang darat juga saya gerakkan. Oke, terima kasih.